Selamat malam sekali lagi ya. Jadi pada malam hari ini kita bersama-sama akan memasuki bagian yang sudah mendekati akhir ya daripada kitab Wahyu, yaitu kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 ya. Jadi minggu lalu kita membahas tentang bagaimana Tuhan telah menciptakan suatu langit dan bumi yang baru, dan juga Tuhan sudah melenyapkan langit dan bumi yang lama, dan juga kita melihat bagaimana kota Yerusalem yang baru yang Tuhan dirikan ya. Jadi kita sudah melewati masa sengsara besar, kita sudah melewati akan kerajaan 1000 tahun, kita juga sudah melewati akan penghakiman tahta putih yang besar, kita juga sudah melewati masa-masa di mana iblis dibuang ke dalam lautan api. Ya, jadi kita melihat gambaran yang baru yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan mulai dari ayat yang ke-9 nanti kita juga akan melihat gambaran detail tentang Yerusalem baru yang akan Tuhan dirikan di dalam dunia, yang akan Tuhan dirikan ya. Dunia ini sudah berlalu. Jadi kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi dari bagian ini kita melihat Tuhan menubuatkan tentang sesuatu yang baru yang Tuhan ingin ciptakan, dan juga tentang keadaan kita pada saat kita berada di surga nanti, dan juga kita melihat bahwa akan ada satu keadaan baru bagi setiap orang percaya. Jadi di dalam ayat yang kedua minggu lalu kita melihat kota baru, dan di dalam ayat yang ketiga kita melihat bait suci Allah berada di tengah-tengah kita, yang mewakili bahwa Allah bersekutu dengan umatnya untuk selama-lamanya. Itu adalah satu hal yang sangat indah ya. Tuhan berada di tengah-tengah kita. Jadi kita tahu perkembangan-perkembangan pada awalnya di Taman Eden ya. Allah selalu menjenguk Adam dan Hawa. Kita melihat bagaimana Allah hadir, Allah bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Kemudian karena dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Manusia tidak dapat lagi untuk datang secara langsung untuk bertemu dengan Allah. Lalu kemudian Allah tetap mengizinkan manusia untuk menghampirinya dengan menyediakan kemah ya pada waktu umat Israel masih berada di padang perantara. Kemudian melalui Salomo, Allah mengizinkan mereka untuk membangun sebuah bait Allah. Tetapi bait Allah pada waktu itu
masih terdiri dari uh, daerah pekarangan, kemudian tempat yang kudus, dan tempat yang maha kudus. Dan masih ada orang Israel, mereka tidak boleh masuk ke tempat kudus maupun tempat yang maha kudus, dan juga antara tempat yang kudus dan tempat maha kudus itu ada tabir yang menutupinya. Jadi kita melihat masih banyak halangan-halangan bagi manusia untuk datang secara langsung kepada Allah. Sehingga di dalam perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang, kita melihat bahwa orang-orang Israel mereka harus menyembah kepada Tuhan melalui nabi ataupun melalui imam. Ya, jadi nabi mewakili Allah untuk berbicara kepada umat Israel, dan umat Israel kalau mau memberikan persembahan kepada Tuhan harus melalui imam. Imam mewakili umat Israel untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi kita melihat pada waktu perjanjian lama keterbatasan-keterbatasan di dalam mendekati Allah. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, kita melihat pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Ya, jadi pada waktu tabir Allah terbelah menjadi dua, dikatakan kita karena imam besar kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita penuh dengan keberanian untuk mendekati Tuhan, ya, memasuki tempat yang Maha Kudus itu, sehingga hari ini gereja tidak lagi ditutup dengan tabir, ya kita boleh datang masuk langsung ke tempat ke hadapan takhta anugerah Allah, dan kita boleh menyembah beribadah kepada Tuhan tanpa harus melalui orang lain, ya. Jadi kita belajar bersama, bersekutu bersama-sama, mendengarkan khotbah, itu bukan berarti kita harus menyembah Tuhan melalui orang lain. Cuma Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk mengajar kita. Tetapi sebenarnya kita boleh langsung membaca firman-Nya, langsung berdoa kepada Tuhan, dia langsung membawa persembahan kepada Tuhan. Itu semua kita lakukan secara langsung, ya, tanpa ada tabir, tanpa perlu ada orang menengah, ya, karena Tuhan Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Nah, nanti kalau sudah sampai di surga nanti lebih lagi, ya, kita bukan lagi harus datang ke bait Allah atau doa, tetapi kita boleh muka dengan muka bertemu dengan Tuhan, kita boleh muka dengan muka menyembah Allah, ya. Allah berada di tengah-tengah kita. Jadi itu ayat yang ketiga minggu lalu menunjukkan kepada kita bagaimana indahnya, ya, kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita melihat perkembangannya, ya. Dari pertama Allah di Taman Eden boleh bersama-sama dengan umat manusia yaitu Adam dan Hawa, kemudian dosa memisahkan, kemudian Tuhan melalui kemah, melalui bait Allah yang juga masih terbatas, kemudian melalui anaknya Tuhan Yesus menjadi pengantara. Sekarang kita boleh langsung bertemu dengan Tuhan nanti, ya, pada waktu kita masuk ke surga. Nah, setelah berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam langit dan bumi yang baru nanti, lalu di dalam ayat yang keempat, kita melihat apa yang akan Tuhan lakukan kepada setiap umatnya, ya. Jadi di dalam ayat yang keempat itu satu penghiburan yang luar biasa bagi kita. Dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, ya. Jadi Tuhan menciptakan ciptaan yang baru, semua yang lama sudah berlalu. Nah, kalau kita membaca akan ayat ini, mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang menimpa manusia sebagai akibat dosa itu sudah dihapus. Ya, jadi kita tidak lagi menanggung akibat dosa karena kita sudah masuk ke dalam kekekalan. Hari ini
masih ada air mata, ya, masih ada maut, masih ada perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan sebagainya. Karena memang itu merupakan akibat daripada dosa yang dilakukan oleh manusia, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Jadi sekarang apa yang disebabkan oleh dosa itu karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, maka apa yang disebabkan oleh dosa itu tidak lagi mempengaruhi hidup manusia, ya, karena manusia sudah berada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi dosa tidak akan lagi mengganggu kita, akibat dosa juga tidak akan lagi mengganggu kita. Berarti di sini satu penghiburan bagi kita, ya. Kita melihat bagaimana Musa pada waktu di zamannya, ya, dia mengabaikan akan penderitaan, dia tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Ya, itu adalah satu hal yang sangat indah yang perlu kita pelajari juga pada hari ini, seperti dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, dikatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, ya. Jadi kadang-kadang kita melihat iblis menggodai kita dengan segala macam perbuatan-perbuatan yang kelihatannya merupakan suatu kenikmatan, ya. Jadi dosa itu kelihatannya menyenangkan, ya, perbuatan-perbuatan dosa itu kelihatannya sesuatu yang membuat kita nikmat, ya. Jadi kita melihat di sini memang kelihatannya dosa itu merupakan suatu kenikmatan, suatu kesenangan. Tetapi perhatikan, ini merupakan suatu yang bersifat sementara, karena itu akan membawakan apa? Air mata, membawakan maut, membawakan perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Ya, kita tahu hari ini tidak sedikit orang, mereka masih belum menghadapi semuanya itu, ataupun mereka pada waktu menikmati akan kesenangan dosa. Ya, pada waktu mereka melakukan semuanya itu, mereka merasa senang. Ya. Tetapi setelah itu mungkin hati mereka menjadi hampa. Ya. Nah, ini adalah godaan iblis. Iblis menggunakan sesuatu yang kelihatannya menarik untuk membuat kita melanggar perintah Tuhan, ya. Seperti apa yang kita lihat di Taman Eden, ya. Dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap untuk dilihat. Kita melihat Hawa pada waktu melihat buah pohon itu, dia merasa baik, dia merasa sedap. Itu sesuatu yang kelihatannya menyenangkan. Ya, inilah yang dimaksudkan juga di sini, menikmati kesenangan sementara, ya, daripada dosa. Lagi pula katanya pohon itu menarik hati. Jadi dari matanya, ya, turun ke hatinya, ya, kita tahu itu namanya cinta, ya. Kita sering waktu kecil mendengar pepatah mengatakan dari mana datangnya cinta, ya, dari mata turun ke hati. Jadi pertama-tama iblis menawarkan sesuatu untuk dilihat, ya, dirasakan sedap untuk dimakan, ya. Lalu kemudian dikatakan menarik hatinya, ya. Jadi itulah, jadi dari pertama-tama melihat, kemudian menyukainya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya juga memakannya. Jadi ini mengingatkan kita tentang bagaimana kejadian di awal pada waktu dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi sekarang kita melihat bahwa dosa itu sudah tidak ada lagi, ya. Jadi akibat dosa juga tidak ada lagi. Beberapa unsur akibat dosa disebutkan di sini, ya. Jadi 5 unsur yang disebutkan di sini. Pertama air mata, kedua kematian, ketiga adalah berduka, keempat adalah menangis,
dan yang kelima dikatakan duka cita, ya, duka cita. Jadi semuanya berhubungan dengan kesusahan, ya, kesemuanya berhubungan dengan sakit, semuanya berhubungan dengan penderitaan yang dialami oleh manusia, ya. Lalu kita melihat juga di dalam um, Taman Eden, di situ dikatakan Tuhan memberikan perintah kepada manusia, ya. Jadi tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi kita melihat apa yang dikatakan tidak ada itu sebenarnya adalah apa yang telah Tuhan peringatkan kepada umat Israel, ya. Tetapi sangat disayangkan, ya, bahwa Adam dan Hawa mereka tidak menaatinya. Dan sebagai akibatnya juga kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, ya saudara sekalian, dikatakan di sini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu ia akan dihakimi. Jadi kita sudah mengikuti proses-proses tersebut, ya. Jadi kita melihat sebenarnya Tuhan sedang melaksanakan apa yang Tuhan beritahukan kepada manusia. Walaupun pada hari ini manusia mungkin masih belum menyaksikan akan semuanya itu, ya. Manusia yang jatuh di dalam dosa mungkin mereka masih belum melihat adanya akibat daripada dosa tersebut, sehingga manusia masih tidak merasa takut, ya. Jadi tidak mengalami atau menyaksikan adanya penghakiman Tuhan yang begitu menakutkan yang akan terjadi di dalam hidup manusia nanti. Jadi kita melihat bagaimana ya penghakiman itu belum dijalankan sehingga manusia belum menyaksikan. Tetapi di dalam Wahyu kita melihat satu persatu, ya satu persatu Tuhan merealisasikan akan janjinya, juga Tuhan merealisasikan akan penghakimannya, dan juga Tuhan merealisasikan akan peringatan-peringatan yang Dia beritahukan kepada kita, ya. Jadi dari Perjanjian Lama kita sudah melihat sebenarnya dikatakan di sini bahwa manusia ditetapkan untuk mati, ya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kelima, kita akan melihat satu rentetan pencatatan tentang manusia, sejarah manusia dari Adam, dikatakan di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat yang kelima, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati, katanya. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, jadi Enos mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, jadi Kenan mencapai umur 990 tahun, lalu ia mati. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jadi Mahalalel ya mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Kemudian di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-23 merupakan satu hal yang indah, dikatakan bahwa jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi pada zaman itu juga ada orang yang diangkat oleh Allah. Ya, dan jadi nanti kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita melihat ada orang yang sudah mati, mereka tubuhnya akan dibangkitkan, kita yang masih hidup, tubuh kita akan diubah. Nah, di dalam Perjanjian Lama tidak menceritakan tentang Henok, tubuhnya diubah oleh Tuhan, kemudian diangkat oleh Tuhan. Ya, tetapi kita nantinya dikatakan tubuh kita akan diubah, kemudian kita akan diangkat bersama-sama bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ya. Nah, kemudian di dalam
uh, ayat yang keempat sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa Ia akan menghapus segala air mata. Karena kita adalah manusia ciptaan baru, kita dibangkitkan bersama Kristus seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus pada hari ini, kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita terlepas daripada kematian, kita terlepas daripada dosa, dan kita boleh mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam wahyu ini pada waktu Tuhan menyatakan diri, ya. Tuhan menyatakan diri kepada kita itu adalah satu hal yang sangat indah, ya. Ada seorang penulis, dia menulis di dalam bukunya yang berjudul Heaven Help Us, ya. Jadi dalam bukunya dia mencatat demikian. Dia katakan nanti di surga tidak akan ada lagi rumah duka, tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada lagi klinik aborsi, tidak ada lagi pengadilan perceraian, tidak ada rumah untuk orang-orang yang sakit, yang menderita, ya. Tidak ada lagi pengadilan tentang bangkrut, tidak ada lagi, tidak diperlukan lagi psikiatris, ya. Tidak ada lagi pusat perawatan, tidak ada lagi pornografi, tidak ada lagi bunuh diri, ya, tidak ada lagi penyakit AIDS, tidak ada lagi kanker, ya, tidak ada lagi pemerkosaan, ya, tidak ada lagi anak yang hilang, tidak ada lagi narkoba, tidak ada lagi penembakan, tidak ada lagi ketegangan rasial, tidak ada lagi prasangka, salah paham, ketidakadilan, depresi, ya. Tidak ada lagi kata-kata yang menyakitkan kita, ya. Tidak ada lagi gosip, katanya sakit hati, merasa kekosongan, ya. Tidak ada juga orang tua yang akan menganiaya anaknya, tidak ada lagi peperangan, tidak perlu juga kekhawatiran masalah finansial, masalah emosional, ya. Lalu dikatakan tidak ada juga perpecahan dalam hubungan, baik hubungan orang tua dengan anak, maupun hubungan antara suami dengan istri, ataupun hubungan sesama manusia, katanya. Lalu tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi kecelakaan. Jadi dia mencatat begitu banyak yang mungkin kita tidak pernah bayangkan, ya, bahwa sebenarnya semuanya itu adalah sebagai akibat daripada dosa, ya, sebagai akibat daripada dosa. Nah, sekarang dikatakan karena itu segala sesuatu itu sudah berlalu, ya. Jadi dia juga mencatat bahwa kita tidak perlu lagi mengaku dosa, ya, tidak perlu lagi meminta maaf baik terhadap Tuhan maupun terhadap satu dengan yang lain, ya. Karena apa? Karena semuanya itu sudah sempurna, ya, di dalam Tuhan. Kalau yang sempurna sudah hadir, maka yang tidak sempurna ini berlalu. Jadi yang ditulis di sini air mata, ya, maut, lalu kemudian perkabungan, ratap tangis, duka cita, itu semua mewakili ketidaksempurnaan manusia karena manusia jatuh di dalam dosa, karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kondisi manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah di sini hanya menggunakan 5 istilah untuk mewakilinya. Ya, kalau di dalam buku tadi kita melihat begitu banyak hal yang sebenarnya merupakan realisasi hidupnya atau kenyataan hidup, ya, bukan realisasi hidup tapi kenyataan hidup manusia-manusia yang sudah
jatuh di dalam dosa. Ya, jadi kita tidak sadar bahwa kita melewati hidup dan sekarang seolah-olah semuanya itu merupakan sesuatu yang normal di dalam hidup kita. Ya, jadi kita anggap itu sebenarnya sesuatu yang normal. Padahal sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang normal, ya, sesuatu yang sangat abnormal. Ya, kalau kita sebenarnya kembali kepada catatan Alkitab seperti yang saya katakan tadi, perkembangan di dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dari Tuhan berada di Taman Eden, kemudian manusia harus menyembah melalui kemah suci, melalui bait Allah, kemudian gereja yang hari ini tanpa tabut perjanjian, dan nantinya ya baru bertemu dengan Tuhan. Kita melihat ujung, dan ujung itu merupakan masa-masa yang sebenarnya normal, ya, yang Tuhan inginkan, yang sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden sebelum manusia jatuh di dalam dosa, dan nantinya pada waktu kita berada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tetapi di tengah-tengahnya itu sebenarnya merupakan keadaan yang tidak normal, ya. Jadi ini juga demikian, ya. Kalau kita kembali kepada situasi yang normal, ya, tetapi hari ini seolah-olah kehidupan manusia, ya, sesuatu yang tidak normal menjadi seperti sudah normal, ya, air mata, sehingga ada pepatah Chinese mengatakan lahir, tua, sakit, mati itu adalah sesuatu yang normal katanya, ya. Jadi mungkin saudara pernah mendengar, ya, lahir, tua, sakit, mati itu adalah sesuatu yang normal katanya menurut filosofi Chinese, ya, ataupun manusia pada umumnya. Karena kita menganggap memang seorang lahir dia akan bertumbuh, kemudian menjadi tua, kemudian menjadi sakit, kemudian meninggalkan dunia ini. Itu sepertinya suatu proses yang normal di dalam hidup manusia. Tetapi sebenarnya, ya, sebenarnya itu bukan sesuatu yang normal. Itu adalah sesuatu yang sudah dirusakkan oleh dosa manusia. Itu sesuatu yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi tidak dapat dikatakan normal. Normalnya apa, saudara sekalian? Normalnya adalah apa yang kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama dan kedua, ya. Jadi di dalam Kejadian pasal yang pertama dan kedua kita melihat bagaimana keadaan yang normal sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia, ya. Jadi manusia boleh bertemu dengan Tuhan, manusia boleh hidup tanpa dosa, tanpa gangguan, ya, tanpa air mata, tanpa maut, tanpa ratap nangis, ya, tanpa perkabungan, ya, tanpa rumah sakit, tanpa dokter, tanpa perawat, ya, tanpa adanya orang yang mengalami kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah keadaan yang normal pada waktu Tuhan menciptakan. Karena di dalam Kejadian pasal 1 kita melihat setelah Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan mengatakan semuanya itu baik, ya, semuanya itu baik. Kemudian setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan apa? Tuhan melihat semuanya itu amat baik, ya, saudara sekalian. Bukan hanya baik, tetapi sangat baik. Jadi manusia diciptakan dalam kondisi sempurna, sangat baik. Itu normal, ya, itu normal di dalam rencana penciptaan Allah terhadap manusia. Jadi kita melihat dari Kejadian pasal yang ketiga, ya, setelah manusia jatuh di dalam dosa, terus di dalam sejarah kehidupan manusia sampai kepada Wahyu, ya, pasal yang ke-20, ya, kita melihat itu adalah suatu kondisi sejarah ataupun kehidupan manusia yang sebenarnya tidak normal sesuai dengan maksud penciptaan Tuhan. Karena hidup manusia itu dirusak oleh dosa. Sampai kemudian kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-21 dan Wahyu pasal yang ke-22, di situ Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru, Tuhan menciptakan
kota Yerusalem yang baru turun dari langit, turun dari surga, kemudian kita melihat kondisi manusia diperbaharui. Nah, itu itu sebenarnya baru keadaan yang normal. Jadi kembali kita melihat ya dari seluruh catatan Alkitab. Kejadian pasal 1, pasal yang kedua sampai pasal ketiga sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa itu adalah normal. Ya, kemudian Wahyu pasal yang ke-21 sampai 22 itu keadaan yang normal kembali. Tetapi dari pasal yang ketiga setelah manusia jatuh dalam dosa sampai Wahyu pasal yang ke-20 kita melihat berbagai macam penderitaan, berbagai macam hal-hal yang sebenarnya tidak Tuhan inginkan, tetapi Tuhan izinkan terjadi karena manusia diberikan kebebasan dan manusia memilih melanggar perintah Tuhan, manusia memilih untuk hidup tidak taat kepada Tuhan. Sehingga kita melihat hal-hal yang terjadi itu sebenarnya tidak sesuai dengan rencana Allah yang semula, ya. Walaupun Allah izinkan semuanya terjadi, tetapi itu tidak sesuai dengan rencana Allah semula, ya. Lalu kita melihat bagaimana manusia hidup mengandalkan hal-hal yang mungkin hanya dapat memberikan kesenangan sementara, memberikan pelepasan penderitaan yang sementara, mungkin melalui obat, mungkin melalui alkohol, mungkin melalui berbagai macam aktivitas-aktivitas yang kelihatannya membawa sedikit penghiburan. Ya. Jadi kita melihat manusia terus mencari, karena apa? Karena memang adanya satu kekosongan di dalam diri manusia. Ya, seperti yang dikatakan oleh Agustinus bahwa Tuhan menciptakan manusia, tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, ada petak Allah ya, yang hilang, yang hanya dapat dipuaskan melalui Allah. Jadi petak Allah itu membawa kekosongan di dalam hati manusia, sehingga kita melihat manusia mencari, ya, manusia mencari. Seperti dulu seorang pendeta mengatakan itu seperti vacuum, ya, jadi cleaner vacuum yang terus mencari, menyedot. Manusia sebenarnya di dalam hatinya mengalami kekosongan, juga berusaha untuk mencari dan mencari. Itu adalah sebenarnya sesuatu kondisi yang tidak normal, ya. Lalu kita melihat di sini kembali kepada Wahyu pasal yang ke-21. Di situ mulai kita melihat suatu keadaan yang normal. Ya, jadi kita sangat sedih pada waktu memikirkan bahwa Amerika tidak mengizinkan sekolah-sekolah mengajarkan agama Kristen, ya. Tidak mengizinkan sekolah-sekolah mengajarkan Alkitab, ya. Padahal justru di dalam Alkitablah manusia dapat mengerti sejarah yang sesungguhnya. Justru di dalam Alkitablah manusia dapat mengerti maksud dan tujuan eksistensi manusia yang sesungguhnya. Nah, kalau di dalam sekolah-sekolah tidak boleh mengajarkan Alkitab yang sebenarnya memberitahukan kepada kita asal-usul kita, memberitahukan kepada kita kemana kita akan pergi, memberitahukan kepada kita tentang rencana Allah yang indah bagi kita. Kalau seandainya manusia tidak mempunyai koneksi dengan buku ini, ya, tidak dapat mengerti akan maksud Allah di dalam penciptaan Allah dan juga keadaan pada waktu Allah menciptakan manusia dan keadaan normal yang sebenarnya, maka kita melihat tidak heran kalau hari ini, ya, manusia menganggap kehidupan sekarang ini sebenarnya adalah sesuatu yang normal, ya. Lahir, menjadi tua, sakit, meninggal, itu dianggap sesuatu yang normal, ya, karena itulah yang dapat manusia lihat dan yang dapat manusia mengerti. Tetapi kalau kita kembali kepada kitab suci, kita akan melihat sebenarnya yang normal adalah keadaan kita yang kembali kepada kesempurnaan, ya. Jadi air mata, maut,
ya. Perkabungan, ratap tangis, duka cita, itu juga tidak ada di dalam diri Adam dan Hawa pada waktu mereka diciptakan. Ya, akan tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, kita menyaksikan bahwa semuanya itu ada. Ya, semuanya itu ada. Nah, semuanya itu ada sebenarnya bereksis dengan sangat tidak normal. Hanya kemudian setelah Tuhan menyelamatkan kita, kemudian dikatakan Tuhan kembali menciptakan langit dan bumi yang baru. Jadi itu seperti Adam yang lama dan Adam yang baru. Ya, Adam yang lama kita tahu adalah Adam yang pertama, yaitu Adam yang diciptakan di Taman Eden. Kemudian Adam yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Lalu kita melihat dunia yang lama dan langit dan bumi yang lama dan langit dan bumi yang baru. Ya, jadi Tuhan menyediakan semuanya itu untuk kita. Kita sungguh bersyukur karena kita diberitahu akan semua rencana Allah. Ya, jadi kita melihat di sini ya. Jadi apa yang Tuhan ciptakan itu adalah sesuatu yang baru ya, sesuatu yang sempurna yang Tuhan bawakan kembali kepada kita. Kita bersyukur sebagai umat Tuhan, kita diberitahu tentang apa yang sebenarnya normal ya, sehingga pengharapan kita ya, fokus kita tidak difokuskan, tidak diarahkan kepada dunia yang bersifat sementara ini ya. Dunia ini akan berlalu. Kita melihat manusia pada hari ini menginvest begitu banyak waktu, menginvest begitu banyak tenaga untuk dunia yang nantinya akan berlalu, saudara sekalian. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak ada artinya. Tetapi karena manusia tidak mempunyai pengertian tentang apa yang diajarkan oleh Alkitab, akhirnya mereka hanya menyangka bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tuntut, apa yang mereka kejar, itu sesuatu yang normal. Ya, sayang sekali. Itulah kita terpanggil untuk memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sesuatu yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Ya. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang kelima. Ya. Dalam ayat yang kelima dia katakan, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, jadi ini adalah satu hal yang Tuhan lakukan untuk kita, ya, yaitu Dia menjadikan segala sesuatu baru. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi walaupun pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menjadi ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, dikatakan di sini. Akan tetapi kita melihat bahwa kita masih berada di dalam dunia. Sehingga yang baru, yang merupakan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya di dalam level rohani. Ya, sehingga kita menikmati akan pembaharuan Tuhan di dalam level rohani kita. Hidup kita diperbaharui, arah hidup kita diperbaharui, konsep hidup kita diperbaharui, konsep nilai kita diperbaharui. Ya, jadi kita mempunyai pengharapan yang diperbaharui. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam kondisi rohani yang lama. Akan tetapi secara fisik kita belum mengalaminya. Ya, secara fisik kita belum mengalaminya. Kita masih berada di dalam kondisi fisik yang lama. Sehingga dikatakan di sini, Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Ya, jadi termasuk fisik dan rohani. Ya, lalu kemudian dikatakan di sini, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah, di sini mengingatkan kita akan Wahyu ya, pasal yang pertama ayat yang ke-11. Di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat itu.
ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi itu juga mengatakan tuliskanlah. Di sini juga sekali lagi mengingatkan kepada Yohanes untuk menuliskannya. Dan kita melihat Yohanes adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Perintah Tuhan menuliskan, dia tidak bertanya-tanya, dia tidak bingung, ya walaupun apa yang dia lihat itu semuanya serba baru, ya semuanya adalah suatu keadaan ciptaan baru yang dia sendiri mungkin tidak terlalu mengerti apa yang dia lihat, ya saudara sekalian. Kalau kita kadang-kadang kita sebelum menulis kita masih bertanya-tanya, tetapi kita melihat Yohanes, ya kita bersyukur untuk Yohanes yang begitu setia ya di dalam mendengarkan suara Tuhan, di dalam percaya kepada penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada dia, kemudian dia menuliskan semuanya. Ya, jadi kita bukan hanya bersyukur untuk Yohanes, kita melihat setiap penulis Alkitabnya. Dikatakan penulis Alkitab itu menerima ilham daripada Roh Kudus dan mereka menuliskannya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sangat indah, saudara sekalian. Dan di dalam Alkitab juga kita melihat banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal yang sangat indah, tetapi kita mungkin tidak mengingat mereka. Ya, misalnya ada yang namanya Febe, ya, yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Dia mengantarkan kitab Roma, ya, saudara sekalian. Jadi kalau tidak ada Febe yang mengantarkan kitab Roma kita juga mungkin tidak mempunyai kitab Roma pada hari ini. Kemudian kita juga membaca seseorang di dalam Roma pasal yang ke-16 yang bernama Tertius, saudara sekalian. Ya, Tertius mungkin kita juga jarang mendengar nama ini, ya, Tertius. Ya, Paulus kita tahu, tapi Tertius kita tidak tahu. Siapakah Tertius, saudara sekalian? Di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 mengatakan, salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi surat Roma. Ya, jadi Paulus pada waktu itu mungkin mendiktekan apa yang Tuhan ilhamkan kepada dia, dan Tertius itu yang menuliskannya. Tetapi walaupun dia melakukan hal yang begitu penting, saudara sekalian, tetapi kita kadang-kadang tidak mengingat akan namanya, ya. Jadi ini sesuatu penghiburan sebenarnya bagi kita, ya. Di hadapan Tuhan pasti Tuhan, apalagi dicatat namanya di dalam Alkitab, ya, Tuhan pasti sangat mengingat dia. Jadi kadang-kadang di dalam kita melayani Tuhan, kadang-kadang kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan, mungkin manusia lain tidak mengetahuinya, manusia lain tidak melihatnya. Tidak apa-apa, saudara sekalian, ya. Mungkin kita berada di dalam posisi yang sangat tidak kelihatan, ya. Tetapi Tuhan memperhatikannya, Tuhan ya memberkatinya, dan Tuhan memakainya. Itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang pada akhirnya penulisan kitab Wahyu ini mendatangkan begitu banyak berkat bagi umat Kristen yang di seluruh dunia, di segala abad. Lalu kemudian dikatakan di sini bahwa tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah, ini penting sekali, saudara sekalian, ya. Perkataan-perkataan yang diucapkan, diberitahukan, ya, dia yang duduk di atas takhta itu adalah tepat dan benar. Jadi kita juga melihat di dalam Alkitab berulang kali menunjukkan tentang ketepatan, tentang kebenaran Allah yang disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi kita melihat ini adalah satu hal yang sungguh-sungguh meyakinkan kita bahwa firman Tuhan adalah firman yang benar. Karena seperti yang dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, ya saudara sekalian, dikatakan di situ
Ya, yang terutama harus kamu ketahui bahwa bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Jadi kita melihat di sini perkataan ini dikatakan tepat dan benar karena bukan Yohanes yang mengatakannya, ya. Bukan Yohanes menyampaikan keinginannya, tetapi ini adalah suara yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yohanes, ya. Jadi dikatakan di sini yang menyampaikan adalah Dia yang duduk di atas takhta itu. Siapa yang duduk di atas takhta itu, saudara sekalian, ya? Itu adalah Tuhan sendiri, ya. Jadi kita tahu bahwa Allah Bapa saat itu sudah berada di tengah-tengah umatnya, ya, karena kita tahu di dalam ayat yang ketiga minggu lalu kita melihat bagaimana Allah hadir, ya, seperti di dalam awal malam ini kita juga berbicara tentang suatu situasi yang kembali pada masa di Taman Eden di mana manusia boleh bercakap-cakap dengan Tuhan muka dengan muka. Ya, jadi di sini kita melihat Allah berada di tengah-tengah umatnya, dia duduk di atas takhtanya. Ya, jadi mungkin itu Allah Bapa yang berbicara, mungkin itu adalah Allah Anak yang berbicara. Kita tidak tahu, tetapi yang jelas kita mengetahui yang duduk di atas takhta itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi ini adalah satu penglihatan yang sangat penting yang boleh menolong kita untuk mengerti tentang rencana Allah. Ya, dikatakan ini tepat dan benar bahwa rencana Allah itu adalah sesuatu yang dapat diandalkan, dapat dipercayai. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-6 dikatakan firman-Nya lagi kepadaku. Jadi di sini dikatakan Tuhan berfirman, ya. Tuhan berfirman, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, firman-Nya lagi, Tuhan kembali berbicara kepada Yohanes. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi kita melihat di sini Tuhan memperkenalkan dirinya, ya, sebagai Alfa dan sebagai Omega. Kita tahu Alfa itu adalah huruf pertama Yunani, Omega adalah huruf terakhir, ya, yang menunjukkan bahwa Allah kita adalah yang pertama dan yang terakhir. Sebenarnya dia tidak ada di dalam tidak terikat oleh sejarah manusia. Dia yang memulai sejarah manusia. Dia yang memulai waktu. Kemudian dia yang mengakhiri waktu itu. Kemudian membawa kita ke dalam kekekalan. Ya, jadi kita manusia itu hidup di dalam waktu. Ya, kita lahir di dalam waktu. Kemudian kita berjalan di dalam waktu. Ya, tetapi satu saat nanti Tuhan akan mengakhiri akan perjalanan hidup manusia di dalam waktu sehingga manusia memasuki kekekalan. Jadi Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri akan waktu manusia dan Allah membawa kita ke dalam kekekalan. Jadi dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, ya. Lalu kemudian dia katakan semuanya telah terjadi, ya. Nah, semuanya telah terjadi kalau diterjemahkan secara harafiah mempunyai arti sudah selesai. Sudah selesai. Jadi saudara sekalian, ini mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus pada waktu dia berada di kayu salib, ya. Sudah selesai, saudara sekalian. Jadi pada waktu Tuhan disalibkan, karya keselamatan Tuhan Yesus
sudah selesai. Pada waktu Tuhan mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan umat manusia, sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia katakan, karya keselamatan sudah selesai. Nah, sekarang setelah perjalanan sejarah manusia menuju kepada akhirnya, di mana Tuhan sudah menghakimi umat manusia, kemudian yang tidak percaya dilemparkan ke dalam neraka, juga iblis, ya, dan semua kejahatan dihapus. Sekali lagi dia katakan semuanya telah terjadi atau sudah selesai, ya. Jadi apa yang Tuhan ingin lakukan itu sudah selesai, ya, sudah selesai. Jadi kita dibawa ke dalam satu ciptaan yang baru, ya, ciptaan yang baru. Dan ada orang mengatakan ciptaan baru itu adalah kita dibawa kembali kepada Taman Eden yang semula. Tetapi kalau kita melihat detailnya, ya, ada perbedaan besar antara ciptaan baru yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ini dengan Taman Eden di dalam kitab Kejadian, ya. Seorang yang bernama Henry Morris di dalam tafsiran kitab Kejadian, dia menuliskan tentang perbedaan antara Kejadian pasal yang pertama dan kedua dengan Wahyu pasal yang ke-21 dan 22, ya. Walaupun kita tadi katakan bahwa Kejadian pasal 1 dan kedua dan Wahyu pasal 21 dan 22 itu adalah dalam kondisi normal, ya. Nah, Kejadian pasal ketiga sampai Wahyu pasal ke-20 itu adalah kondisi yang tidak normal, ya. Karena apa? Karena hidup manusia dirusak oleh dosa. Kita tidak hidup di dalam kondisi yang normal. Nanti kembali normal pada waktu Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Tetapi ada perbedaan besar antara Kejadian pasal 1 dan 2 tentang Taman Eden dengan langit dan bumi yang baru yang Tuhan berikan. Kita melihat di dalam Kejadian adanya perbedaan antara terang dan gelap, tetapi di dalam Wahyu dikatakan tidak ada malam, ya. Dikatakan ada perbedaan antara tanah dan lautan, ya, tanah kering dan lautan. Di dalam Kejadian dikatakan tidak ada, ya. Kita melihat ada matahari, ada bulan, tetapi di dalam Kejadian, di dalam Wahyu, ya, kita melihat tidak ada matahari dan tidak ada bulan lagi karena kita tidak membutuhkannya, ya, karena kita tidak membutuhkannya karena Tuhan sendiri sebagai terang bagi kita, ya. Lalu di dalam Kejadian dibicarakan bahwa Taman Eden, yaitu adalah satu taman, tetapi kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-21 dikatakan itu adalah sebuah kota, ya. Lalu di dalam Taman Eden dikatakan ada sungai yang mengalir keluar dari Taman Eden, ya. Tetapi kalau di dalam Wahyu dikatakan sungai mengalir dari takhta, ya. Kemudian kita melihat dikatakan ada emas di tanah, ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Wahyu dikatakan emas itu memenuhi semua kota, ya, saudara sekalian. Lalu kemudian di dalam Taman Eden dibicarakan adanya pohon kehidupan berada di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi kalau kita melihat di dalam Wahyu, ya, dia mencatat bahwa pohon kehidupan itu memenuhi seluruh kota, ya. Lalu kemudian kita melihat juga ada di dalam Kejadian dikatakan ada damar belola dan juga batu krisopras, ya. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, ya, dikatakan segala jenis batu permata yang indah ada di sana, ya. Lalu kemudian
Dikatakan di Taman Eden Tuhan berjalan, kadang-kadang Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, ya, tetapi kalau di dalam kekekalan nanti Tuhan akan berada di tengah-tengah umatnya untuk selama-lamanya, ya, tidak seperti yang berada di Taman Eden. Jadi ada perbedaan. Cuma memang kedua situasi ini, ya, sekali lagi saya terus menekankan ini karena ini merupakan konsep yang sangat penting, ya. Baik Kejadian pasal yang pertama dan kedua maupun Wahyu pasal yang ke-21 dan ke-22 itu merupakan gambaran tentang kondisi dunia, kondisi manusia yang normal sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaan Allah. Kita menikmati situasi yang normal. Tetapi Kejadian pasal yang ketiga setelah dosa sampai pada waktu Tuhan menghakimi dunia dan melenyapkan dunia yang penuh dosa ini, ya, kita melihat itu sebenarnya adalah situasi yang tidak normal, tetapi dianggap normal oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengetahui bagaimana penciptaan itu sebenarnya bereksis dan juga tidak mengetahui rencana Allah untuk manusia di kemudian hari. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-6 sekali lagi kita melihat di situ Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang haus akan kuberi minum dengan apa? Dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, jadi di dalam Kolose pasal yang pertama kita membaca karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan untuk Dia, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, menunjukkan bahwa Dia adalah Alfa dan Dia adalah Omega. Ya, lalu kemudian seperti yang saya katakan tadi, ya, Agustin mengatakan ada satu kevakuman, ya, daripada gambar Allah, ya, di dalam diri manusia, ya, di dalam diri manusia yang hanya dapat diisi, yang hanya dapat kita temukan kepuasan sejati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat indah, mengapa manusia pada hari ini terus mencari, tetapi tidak pernah dapat mengisi kekosongan mereka. Mereka mencoba dan mencoba, tetapi hidup mereka tetap tidak puas, karena kekosongan itu tidak dapat diisi dengan materi, tidak dapat diisi dengan nama baik, tidak dapat diisi dengan apapun juga, kecuali diisi oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi itulah saudara sekalian kita terpanggil, ya, untuk menyampaikan Injil kepada mereka, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan, ya, supaya mereka dapat menerima akan keselamatan daripada Tuhan. Ya, lalu sekali lagi dikatakan kita akan diberi minum dengan cuma-cuma kepada siapa? Orang yang haus. Ya, hari ini kita kalau haus akan firman Tuhan, kita juga diberikan kepuasan oleh Tuhan dengan firman Tuhan, ya. Nah, nanti di dalam kekekalan Tuhan juga akan senantiasa menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Dikatakan ada mata air kehidupan, ya. Jadi bukan hanya ada pohon kehidupan, tetapi ada mata air kehidupan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-7 kita melihat di sini dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, jadi siapakah yang pemenang itu? Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan,
kita melihat Yesus Kristus adalah pemenang, ya. Yesus Kristus adalah pemenang. Dan kemudian kita sebagai pengikut Kristus juga dikatakan sebagai pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Ya, jadi karena kita berada di dalam Kristus, ya seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Yohanes yang sama, dia menuliskan barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Jadi dia juga yang menuliskan siapakah pemenang itu, yaitu semua yang lahir dari Allah. Karena Yesus Kristus adalah pemenang. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan di dalam keluarga Allah, kita menjadi anak-anak Allah, kita juga ikut mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan itu. Dengan apa? Dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah pemenang, kita yang beriman kepada Dia, kita yang dilahirkan di dalam keluarga Allah, juga disebut sebagai pemenang. Puji Tuhan, ya saudara sekalian, kita tidak berusaha, tetapi kita menerima kemenangan karena Tuhan Yesus. Dia di dalam kehidupannya, dia pernah dicobai oleh iblis. Ya, dia pernah menghadapi berbagai macam tantangan. Bahkan di dalam Ibrani mengatakan dia juga merasakan kelemahan kita. Cuma dia tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi dia menghadapi begitu banyak tantangan. Bahkan di Taman Eden dikatakan keringatnya seperti darah menetes. Karena itu adalah pergumulan yang luar biasa untuk menghadapi salib. Dia berdoa, Tuhan, dia berkata, ya Bapakku, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Nah, saudara, keinginannya adalah biar cawan ini berlalu. Tetapi dia juga mempunyai satu penyerahan total. Kalau cawan ini harus diminum, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi kita melihat dia menghadapi tantangan, dia menghadapi pencobaan, dia menghadapi serangan pada waktu hidup di dalam dunia ini. Dia menghadapi semuanya itu, tetapi dia mengalahkan semuanya itu. Jadi saudara dan saya hari ini boleh menjadi pemenang, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kelebihan kita, tetapi karena apa? Dikatakan di sini, karena iman kita kepada Tuhan Yesus, ya. Karena kita menerima kemenangan yang diturunkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, ya. Di dalam 1 Petrus juga dikatakan di dalam pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan kelima sampai kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita kembali melihat di sini, kita menerima semuanya itu karena iman kita, karena hasil pekerjaan Tuhan. Kita sebagai ahli waris daripada Tuhan. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 juga mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat jahat. Jadi ada sebagian orang yang tidak beriman. Mereka mungkin menyangka mereka percaya. Mungkin mereka menyangka mereka mengenal Tuhan Yesus. Padahal mereka tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Ya, yang penting bukan kita merasa kita mengenal Tuhan Yesus. Tetapi yang penting adalah apakah kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Itu yang penting. Setelah berbicara tentang kondisi kita sebagai orang yang telah diselamatkan, ya sebagai pemenang, kita yang haus yang akan selalu menerima sumber
air kehidupan daripada Tuhan, ya, setelah dia menggambarkan keindahan daripada kita sebagai umat yang percaya, sebagai pemenang, lalu ada satu istilah tetapi di dalam ayat yang ke-8. Pemulaian istilah tetapi menunjukkan suatu kontras antara ayat sebelumnya dengan apa yang akan dibicarakan di dalam ayat selanjutnya. Ya, dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Ya, jadi kita melihat berapa macam. Pertama, penakut. Ya, yang kedua, yang tidak percaya. Ya, yang ketiga, yang keji. Yang keempat, pembunuh. Yang kelima, sundal. Yang keenam, tukang sihir. Yang ketujuh, penyembah berhala. Dan yang kedelapan, pendusta. Ya. Nah, 8 macam orang yang mewakili orang tidak percaya sebenarnya. Ya, ini bukan berbicara tentang orang Kristen yang bergumul dengan dosa, bukan. Tetapi ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidup mereka diwarnai dengan apa yang disebutkan di sini. Lalu dikatakan, mereka juga mendapat bagian mereka. Kita mendapat bagian kita, mereka mendapat bagian mereka. Bagian kita itu begitu indah, ya, di dalam surga yang mulia, ya, kita yang haus diberikan minum daripada sumber air kehidupan, ya, kita sebagai pemenang kita menerima segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita di surga. Tetapi mereka yang tidak mau percaya, dikatakan mereka juga mendapat bagian mereka. Bagian mereka apa? Dikatakan di dalam lautan yang menyala-nyala dan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, seorang yang bernama Tauser, dia pernah berkata demikian. Kalau kita mati satu kali, kalau kita lahir satu kali, kita akan mati 2 kali, katanya. Tapi kalau kita lahir 2 kali, kita hanya mati 1 kali. Jadi kita lahir pertama dari orang tua, lalu kita dilahirkan kembali di dalam Tuhan, maka kita tidak perlu lagi mati yang kedua. Kita hanya mati 1 kali. Ya, kita tidak mengalami kematian yang kedua. Tetapi mereka yang hanya lahir 1 kali, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak dilahirkan kembali, maka pada waktu masanya mereka akan mati secara fisik. Tetapi pada hari penghakiman nanti, mereka akan mati secara rohani untuk selama-lamanya menderita di dalam lautan api. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, kita melihat satu gambaran yang sangat indah, harapan bagi kita, tetapi juga marilah kita dengan hati yang berdoa, dengan hati yang sungguh-sungguh menangisi jiwa-jiwa yang masih hilang di dalam kegelapan, supaya kita dapat dipakai Tuhan untuk memenangkan mereka. Ya, mari kita berdoa.